Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sebi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a mukhul ibadah. Begitulah salah satu penggalan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, bahwa doa itu adalah otaknya ibadah. Apapun ibadah yang kita lakukan dalam rangka kita mengabdi sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah kita berdoa. Mulai dari salat, mulai dari kita takbiratul ihram, atau bahkan mulai dari niat sampai kemudian salam, semuanya mengandung makna kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita kemudian, karena ini adalah sebuah permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja ibadah-ibadah yang kemudian kita lakukan itu kemudian harus dalam rangka bersungguh-sungguh mendapat jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah doa itu juga dikatakan sebagai silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya orang mukmin. Dalam konteks ini, pilihan terakhir bagi kita untuk kemudian menghadapi kehidupan dunia ini adalah yaitu dengan berdoa. Tentu saja doa kita tempatkan sebagai hal yang juga harus kita lengkapi dengan upaya-upaya yang harus kita lakukan. Ketika kita kemudian menghadapi sebuah musibah, apa yang harus kita lakukan? Kita tentu saja berusaha semampu yang kita lakukan. Dan terakhir yang juga tak kalah penting adalah kita melibatkan Allah sebagai solusi dalam setiap apa yang kita hadapi. Di antaranya yang bisa kita lakukan adalah dengan berdoa. Dan tentu saja doa ini itu juga kemudian merupakan satu bentuk bahwa kita ini lemah, kita ini selalu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari jadikan setiap apa yang kita lakukan tidak lepas dari kemudian kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita upayakan itu kemudian sejalan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang lain yang kita bisa lihat adalah seperti yang dihadapi saat ini oleh saudara-saudara kita di Palestina. Bagaimana mereka digenosida oleh Israel dan sekutunya. Segala macam upaya telah mereka lakukan, kesabaran telah mereka tunjukkan, keimanan telah mereka juga tunjukkan. Dan satu hal yang juga bisa kita kontribusikan sebagai seorang muslim adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus diberikan kekuatan, keimanan yang tinggi kepada saudara-saudara kita untuk menyelesaikan seluruh penjajahan ini dan memberikan kemenangan kepada mereka. Dan tentu saja dengan doa yang dipanjatkan oleh seluruh umat Islam yang ada di dunia ini, dan apalagi ini terjadi di bulan Ramadan, di mana doa bisa dikabulkan, lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Kita berdoa sebagai bentuk dari solidaritas kita, sebagai bentuk dari bantuan kita pada saudara-saudara kita di Palestina, yaitu dengan cara mendoakan agar mereka kemudian tetap tabah atas apa yang mereka kemudian hadapi, mereka terus sabar terhadap apa yang mereka hadapi, dan juga mereka diberikan kemenangan atas penjajahan yang dilakukan oleh Israel ini. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita dengan berdoa bersama-sama itu bisa akan terus memberikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di Palestina untuk kemudian mendapatkan kemerdekaan mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.